sebuah desa di pinggir hutan di pedalaman Kalimantan Barat, hiduplah sepasang suami istri. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sang suami bercocok tanam palawija di ladang. Meskipun mereka hidup pas-pasan, suami istri tersebut ingin selalu membagi hartanya, apa yang dia punya, kepada orang yang susah. Suatu malam, ketika sang istri tertidur dengan nyenyaknya, sang suami masih terlihat gelisah. Sesekali ia miring badannya ke kanan, sesaat kemudian miring badannya ke kiri. Dan hingga malam semakin larut, tapi si petani itu tidak dapat memejamkan matanya. Akhirnya dia bangkit dari tempat tidurnya, dia duduk di samping istrinya. "Oh, kenapa ya? Mataku sulit sekali untuk dipejamkan," keluh si petani. Sesaat kemudian dia melihat istrinya yang tidur dengan terlelap. Saat dia menoleh istrinya, si petani itu dikejutkan oleh sebuah peristiwa aneh pada istrinya. Asap keluar dari kepala sang istri. Beberapa saat kemudian, seekor kelabang keluar dari kepala istrinya. Kelabang itu memancarkan sinar berwarna putih. Kelabang itu pun keluar dari rumahnya, merayap menuruni tangga. "Hei, mau kemana kamu kelabang?" gumam si petani seraya mengikuti hewan berkaki 1000 itu. Kelabang itu pun sampai kepada sebuah lubang. Tapi cahaya bulan purnama menerangi sekitar rumah petani, membuat petani itu mudah untuk mencarinya. Dan si kelabang itu masuk ke lubang yang ada genangan airnya tidak jauh dari rumah si petani. Petani itu pun menunggu sesaat, tapi kelabang itu tidak keluar dari lubang itu. "Ah, dasar kelabang aneh," gumam si petani, masuk kembali ke dalam rumahnya. Nah, kembali si petani itu tidur di samping istrinya, merebahkan tubuhnya, dan dia berusaha untuk memejamkan matanya. Hingga pada pagi hari, si petani tersebut tidak dapat tidur. Keesokan harinya, si petani itu bercerita kepada istrinya apa yang dilihatnya semalam. "Hai Dinda, apakah engkau tidak merasa kelabang itu keluar dari kepalamu? Apakah engkau tidak merasa kelabang itu keluar dari kepalamu?" Sang istri pun menjawab, "Tidak, Kanda. Tapi saya mimpi aneh tadi malam." Mimpi apakah itu, Dinda? Mimpi aneh seperti apa?" tanya sang suami penasaran. Akhirnya sang istri menceritakan perihal mimpinya kepada suaminya, bahwa dia berjalan sangat jauh, melewati padang tandus, dan sampai di pinggir danau. Dan dari tengah danau itu yang sangat besar, terlihatlah seekor landak raksasa. Bulunya berwarna kuning keemasan, dan matanya tajam menyala. Belum saja sang istri selesai bercerita, sang suami menyelanya, "Lalu apakah yang Dinda lakukan?" "Saya ketakutan, Kanda. Landak itu hendak menerkam saya. Saya jadi lari meninggalkan danau itu," cerita sang istri. Mendengar cerita istrinya, si petani itu pun termenung sejenak. Jangan-jangan mimpi Dinda itu ada hubungannya dengan kelabang yang saya lihat itu, pikir si petani. Akhirnya petani itu mengajak istrinya menuju kelabang itu menghilang di tempat lubang tadi, karena petani itu bermaksud hendak menangkap kelabang itu. "Hati-hati, Kanda,
berusaha mencari di manakah gelabang itu. Waktu dia masukkan tangannya ke dalam lubang, tangannya terasa menyentuh suatu benda yang keras yang ujungnya runcing. Dan dia berusaha untuk menarik dan mengambil benda itu. Wah, alangkah terkejutnya mereka bahwa mereka melihat benda itu adalah sebuah patung landak emas. Lihat istriku, lihat apa yang kita dapatkan. Ini adalah patung landak emas. Si istri berkata, bagaimana kalau patung ini kita bawa ke rumah, Kanda? Ya Dinda, kita bawa saja ke rumah. Suami istri itu pun membawa patung landak emas ini ke dalam rumahnya. Si istri berkata kepada suaminya, Kanda, bagaimana kalau patung itu kita jual saja? Pasti kita kaya raya. Benar Dinda, tapi jangan buru-buru dulu. Kita simpan saja di rumah. Siapa tahu kita dapat petunjuk tentang patung landak itu. Benar perkiraan sang suami. Malamnya dia mendapat petunjuk melalui mimpi. Si petani itu bermimpi datangi seekor landak raksasa. Tuan, izinkanlah hamba tinggal di rumah Tuan. Sebagai imbalannya, hamba akan memberikan apapun yang Tuan inginkan. Pinta si landak kepada petani itu. Patung landak itu cukup diusap kepalanya. Kemudian ada 2 mantra yang harus dibacakan. Landak itu pun mengajarkan petani itu mantra yang harus dibacakan. Mantra yang pertama adalah untuk mulai meminta sesuatu. Sedangkan mantra yang kedua adalah untuk menghentikan permintaan yang pertama, untuk menghentikan permohonan. Dengan cepat si petani itu menghafal kedua mantra itu. Pada esok harinya, si petani bercerita kepada istri semua yang dia mimpikan. Si istri tidak sabar lagi menunggu untuk membuktikan perkataan landak itu. Si istri pun berkata, Kanda, bagaimana kalau perkataan landak itu kita buktikan sekarang? Aku tidak sabar lagi. Baik Dinda, baik. Kanda masih hafal kan mantranya? Iya Dinda, Kanda sudah hafal mantranya dengan baik. Segera si petani itu mengajukan permintaannya. Dan dia mengusap kepala patung landak itu. Hai landak, hai patung landak, berikanlah kami beras yang melimpah. Pinta si petani kepada landak itu. Setelah itu, seketika itu juga berhamburan beras keluar dari mulut patung landak itu. Banyak sekali keluar dan keluar. Tapi setelah cukup beras itu, petani itu membaca mantra kedua. Dan benar, beras itu berhenti keluar dari mulut patung landak emas itu. Tidak hanya beras yang mereka minta, petani dan istrinya juga mengajukan permohonan yang lain. Mereka meminta perhiasan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Sehingga dalam waktu singkat, petani dan istrinya menjadi orang yang kaya raya. Doa mereka pun terkabulkan, keinginan mereka pun terkabulkan, yaitu untuk membantu orang yang susah. Sebagian harta mereka bagikan kepada orang-orang yang susah. Rupanya di warga kampung itu ada seorang perampok yang merasa iri. Dia mencari tahu asal muasal dari mana si petani itu kok cepat sekali kaya raya. Dia pun menyelidiki, mengamati, dan ternyata dia mendapat hasilnya. Dia melihat ada patung landak emas di rumah si petani itu. Oh, ternyata karena patung itu mereka kaya. Baiklah, gitulah gumam si petani, gumam si perampok. Nah, si perampok pun menyusun siasat. Dia mencari tahu bagaimana caranya supaya patung landak emas itu pindah ke tangannya. Dan akhirnya dia membuat patung landak
petani. Waktu si petani pergi ke ladang bersama istrinya, si perampok berhasil masuk menyelinap ke dalam rumah si petani. Si perampok itu mengambil patung landak emas dan menukar dengan patung landak buatannya. Setelah berhasil mendapatkan patung landak emas itu, si perampok pergi meninggalkan kampung itu dan dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Ngabang. Waktu itu di daerah Ngabang mengalami kekeringan, sangat sulit air. Jangankan untuk minum, air untuk dimasak pun sulit sekali diperoleh. Melihat peristiwa itu, melihat kejadian itu, timbullah niat di hati si perampok hendak menjadi pemimpin di daerah itu. Dan dia berkata kepada warga Ngabang, "Hai penduduk Ngabang, aku akan membantu kalian menghadapi kesulitan yang kalian alami sekarang. Dan aku akan menyediakan air." Demikian kata si perampok untuk menarik simpati para warga. Para warga Ngabang pun sangat senang menyambut kabar gembira itu. Si perampok itu segera mengusap kepala patung landak itu dan membaca mantra yang pertama. Seketika itu juga air keluar dari mulut patung landak emas itu. Air banyak keluar, sangat deras semburannya. Dan warga sangat senang. Mereka bersorak-sorai, sangat gembira. Mereka mengambil tempayan mereka untuk menadahi air itu. Para warga mengatakan, "Hore, hore, kita dapat air, kita dapat air, hore, hore." Nah, lama setelah itu, air tidak berhenti keluar dari mulut patung landak emas itu. Semburan air semakin deras, semakin deras. Dan para warga mulai cemas. Dan mereka meminta kepada si perampok untuk memberhentikan air itu. Si perampok pun berusaha untuk menutup dengan kedua tangannya. Mulut patung landak itu ditutup. Tetapi tangan si perampok tidak berkuasa, tidak tahan menutup derasnya air yang keluar dari mulut patung landak itu. Para warga pun berteriak, "Hentikan, hentikan, cukup, air sudah banyak, hentikan." Karena daerah itu sudah digenangi air. Dan si perampok itu juga berusaha dan berusaha, tapi tidak juga berhasil. Lama setelah itu, terus-menerus patung landak itu mengeluarkan air. Hingga daerah itu tergenang, sudah mulai sebagian terkena banjir. Para warga yang melihat itu sangat ketakutan dan berlarian meninggalkan daerah itu. Semua berkata, berlarian, "Tolong, tolong." Mereka lari dan lari karena air itu sudah mau naik dan daerah itu tergenang dengan banyak air. Si perampok pun ingin melarikan diri, tapi kedua kakinya dan tangannya tidak bisa. Dalam penglihatannya, si perampok itu ditahan oleh seekor landak raksasa besar. Kakinya dipegang dan tangannya lengket dengan patung landak emas itu. Akhirnya, air yang banyak itu menenggelamkan si perampok dan patung landak itu. Air yang terus mengalir dan sudah membanjiri daerah Ngabang, membentuk sebuah sungai kecil yang kemudian membentuk sungai yang besar. Nah, oleh masyarakat setempat, sungai itu diberi nama Sungai Landak. Karena apa? Karena air itu berasal dari mulut patung landak. Sungai Landak dapat kita jumpai di Kecamatan Ngabang yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Landak. Dan menurut kepercayaan setempat, sampai sekarang patung landak itu terus
dari Sungai Landa. Dan pesan moralnya bagi kita adalah yang pertama, jika sesuatu yang berharga jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan serakah, akan mengakibatkan bencana kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, belajarlah dari si petani. Mereka terus berbagi dan berbagi, tidak menunggu kaya